Kalau petani yang hanya menanam satu jenis saja, yaitu MCC 02, itu produksinya cenderung menurun. Nah, jadi untuk petani-petani yang mungkin sudah terlanjur menanam hanya satu jenis klon saja, itu bisa dilakukan penyisipan atau melakukan sambung samping dengan klon yang dianjurkan, yaitu BB01, Sulawesi 1 atau IKRI 09. Nah, kemudian ada juga pertanyaan dari petani, berapa sih jarak tanam kakao yang ideal? Jarak tanam kakao yang ideal itu berbagai macam rekomendasi dari beberapa literatur ya. Dari Pusritkoka ada yang merekomendasikan 3x3, 3x4, bahkan 4x4 itu juga ada. Bahkan yang lebih ekstrim jarak tanamnya itu 5x5. Tapi kakao itu kan yang dikejar hasil produksinya ya. Jadi tentu dengan jumlah pohon yang banyak, itu produksinya pasti akan lebih banyak. Sebagai contoh, kalau kita menanam dengan jarak tanam 3x3, itu dalam 1 hektar itu kurang lebih populasinya 1111 ya. Jadi emang agak lebih padat. Nah, kemenangannya dari jumlah pohonnya banyak, tapi perawatannya juga harus lebih ekstra, terutama di saat pemangkasan dan pemupukan, artinya perlu kos yang lebih. Kemudian kalau kita gunakan jarak tanam 3x4, itu membutuhkan kurang lebih 833 pohon. Ini agak lebih ringan dibanding dengan yang jarak tanam 3x3. Nah, kebanyakan yang kita sarankan sekarang ini ke petani itu jarak tanam 3x4. Kenapa? Karena secara jumlah populasi itu tidak terlalu banyak, kemudian mudah dilakukan perawatan juga, dan terutama saat pemangkasan ataupun pemupukan itu tidak lebih cepat ya prosesnya dari segi waktu atau biaya jika dibandingkan dengan jarak tanam 3x3. Tapi ini tergantung pilihan petani. Kalau petani yang waktunya lebih banyak di kebun, jarak tanam 3x3 itu jadi opsi pilihan. Tapi untuk petani yang mungkin jarang ke kebun, ya 3x4 itu juga bisa jadi opsi pilihan. Tapi kalau untuk petani yang mungkin sering merantau, ditinggal jauh-jauh, ya jarak tanam 4x4 atau 5x5 itu ya sah-sah saja sih sebenarnya. Kenapa? Karena mungkin tanaman nggak cepat timbun ya. Biasanya kalau jarak tanamnya lebar ya potensi cabang ini saling bertemu itu ya lebih lama jika dibandingkan dengan 3x3 atau 3x4. Itu semua tergantung dari pilihan petani. Ya, jadi bukan karena ini Prof. Varietas tidak mempengaruhi jarak tanam. Emang ada beberapa jenis varietas atau klon yang tipe percabangannya itu cepat melebar ya. Nah, salah satu contohnya itu M06 dan IKRI 03. Nah, itu kalau kita tanam terlalu rapat itu semua akan mudah tumpang tindih cabangnya, karena emang percabangannya cenderung menyamping. Nah, kalau MCC 02 Sulawesi 1 ini cenderung dia naik ke atas, jadi lebih mudah untuk dilakukan pemangkasan atau perawatan. Jadi dengan jarak tanam 3x4 atau 3x3 itu lebih mudah dirawat lah ya, dibanding dengan beberapa jenis tadi M06 ataupun IKRI 03, karena dia ditanam percabangannya cenderung menyamping, jadi udah tumpang tindih cabangnya. Jadi udah sedikit banyak udah kejawab mengenai jarak tanam. Ternyata emang ada pengaruh juga varietas, karena varietas yang punya tipikal tadi cepat bercabang ya perlu dipertimbangkan, jangan rapat gitu kan, jangan rapat. Dan kedua, perilaku, ini masalah selera mungkin Mas tadi ya. Kalau jenengan yang kategorinya Bang Thoyib ya jarang di rumah atau ada aktivitas yang lain, artinya memang bukan kebun ini sebagai satu-satunya mata pencarian, ya perlu dipertimbangkan. Jangan pakai jarak yang ekstrim rapat, karena konsekuensinya jelas, tenaganya ekstra, waktunya ekstra.
Kemudian yang harus diperhatikan, jika lahan atau kebun itu tingkat kesuburannya rendah, itu disarankan jarak tanamnya agak lebar. Kenapa? Kalau kita paksakan dengan jarak tanam yang rapat, itu persaingan nutrisinya itu akan lebih ketat ya. Jadi kalau persaingan nutrisinya lebih ketat, tentu pertumbuhan tanamannya itu jadi nggak maksimal. Nah ini tentu petani semua yang tahu lah kondisi kebunnya itu tingkat kesuburannya Ya, bagaimana. Kecuali memang kita mau keluarkan kos untuk pemberian pupuk ya, jadi itu bisa diatasi. Tapi kalau kita semuanya terbatas, ya saya sarankan untuk lahan-lahan yang kurang subur, jarak tanamnya agak terlebar. Jadi kalau ini terkait serapan nutrisi dan air juga. Jadi kalau di bahasa lain itu Mas Taji, Prof Kakao ya, ini Pak Surono nanti harus follow nih.